Kalau harus milih musikal sama film, Wah. perbedaan signifikan Dav antara proses musikal dulu sama sekarang. Mungkin dulu latihan aja. Hmm. Kalau sekarang tuh pendalaman karakter, Iya, background story-nya dulu. Iya. Terus gimana kita ngebangun chemistry sama yang lain. Iya. Setelah jadi Ara, ada bedanya nggak Sama apa? terhadap kehidupan seorang Queen Salman? Cara pandang aku sih jujur Oke. jadi beda karena Ara ini tuh karakter yang dia tuh akan melihat baiknya dari semua hal. Dan Sementara itu masih Queen nggak kayak gitu. wah, sementara aku overthinker banget. Apakah generasi muda perlu nonton musikal? Halo. Halo. Udah mulai. Hai, selamat datang Dangkot. Hai, Ibu. Hai. Kita kedatangan siapa tak? Kita hari ini kedatangan bintang yang sangat-sangat fresh, masih muda, bintang cilik, dan dia lagi naik-naik daunnya. Dia adalah Queen Salman. Yes. Halo semuanya. Yes. Dan tidak sendirian, ada omnya juga. Ada om. Ini kamu Kamu siapa ya? Siapa? Aku siapa? Aku di mana? Aku di mana? Enggak, karena kita kan hari ini ngomonginnya tentang Child actor. child actor, especially musical actor. Child musical Yeah, actor. Nah, yeah. tadi tuh sebenarnya hari ini tuh bintang tamu itu cuma satu, Queen Salman aja. Cuma tadi malam aku tiba-tiba kepikiran, Bu, kayaknya kalau ngomongin child musical actor, kita harus ada satu orang yang harus diundang. Dan dia adalah orang belakang layarnya di podcast ini sendiri. Dan dia adalah Iya, sampai lupa loh. Iya, Dava. Ada Dava. Dava. Kenapa nih Dava? Kita ke Dava dulu aja, Pak. Iya, Dia boleh. kenapa Dava harus diundang? Kenapa sih, Pak? Sebenarnya, Pak? Kan lu yang bikin pertanyaan di podcast ini. Jadi kan harusnya lu tahu dong. Kenapa diundang? kenapa diundang? Mungkin karena dulu backgroundnya aku dari kecil tuh udah masuk dunia musikal kali ya, Bu ya. Iya. Yes. betul. Jadi itu musikal pertama lo? Laskar Pelangi Laskar Iya, Pelangi tahun Musikal berapa, pertama. Dav? tahun 2010 Jadi tahun 2010, 2010 Dava itu bermain sebagai salah satu sebagai mahar. Mahar. di musikal Laskar Pelangi besutan Mira Miles, Lesmana sama dan Riri Riri Riza. Riza gitu. Nah, kenapa aku pengen undang juga karena pengen tahu yang dulu gimana, karena Sekarang sekarang gimana? gitu. Kamu 2010 kamu udah lahir belum? Aku baru lahir. Dia udah main musikal. Itu umur berapa, Dav? Kelas 3 SD umur 9, 11 9, 10 gitu ya. Iya. Wow. Kok bisa tiba-tiba musikal gitu. Jadi awalnya tuh aku ikut les nyanyi dulu, vokal dulu, Bu. Oke. Di situ aku Dia manggil Cebu lagi ya. Oke. Jauh banget ininya umurnya sama gue. Fun fact ya, Fun ibu yang fact. sebenarnya itu bosnya dia masalahnya. Jadi dia gak bisa gerak. Dia gak bisa gerak. Udah gak bisa Jadi tidur dari gini. tadi malam. ya, jadi aku Terus. ikut les nyanyi. Hmm. Jadi di les nyanyi itu dikasih tahu nih ada audisi musikal. Oh, Oh. kebetulan aku awalnya kan backgroundnya emang sebelum nyanyi tuh aku dancer, Bu. Penari. Oke, penari. Penari cilik. Oh. Iya, aku penari latar dulu, penari tradisional, modern dance, hip hop gitu-gitu. Oh, gitu. Iya, dulu tuh aku penari. Nah, kebetulan musikal tuh apa sih sebenarnya? Aku Nggak tahu. ada acting juga. Nah, kebetulan pas tahu ada actingnya juga, aku kan ikut sanggar juga tuh sebelumnya, sanggar acting juga. Yaudah deh, ikut aja deh. Coba kita iseng-iseng musikal. Keterima. Alhamdulillah keterima di situ di Nah, tapi musikal. kalau ditarik ke belakang dulu, sebelum lu ikutan dancing, sanggar, orang tua lu apakah dari backgroundnya dari seni? Kok ya biasanya kan kalau anak cowok tuh olahraga gitu ya. taekwondo, apalah, basket, sepak bola gitu. Cuman si mama aja sih, Bu. Oh, Dia oke. paduan suara itu juga. Jadi punya backgroundnya Iya. itu dulu, paduan suara. Oke. Ya terus dicemplungin lah di dunia ini. Emang dari kecil suka nari-nari sendiri gitu atau Enggak juga dong. nyanyi sendiri maksudnya? Kebetulan pas pertama kali latihan tuh langsung seneng gitu sama nari. Langsung suka ya. Terus kelar nih Laskar Pelangi. Umur berapa tuh? Kan Laskar Pelangi ada berbab-bab tuh ya. Iya. Ada sampai Singapura, betul. sampai highlight di Terus Dufan. di Dufan kita jadi Itu lo ikut terus? Enggak, aku kebetulan ikut yang musikal Laskar Pelangi 1 dan 2 aja.
Oh, yang Dufannya nggak ikut, yang Singapurnya juga nggak ikut. suara aku sudah berubah. Oh, Iya sih, kalau dapet cowok ya tuh suaranya. Iya. banyak dari yang pertama tuh, yang pas kedua tuh udah dibatas-batas semua tuh suaranya. Kalau Iya. udah Bener. Iya. Kalau Queen gimana Queen? Ceritanya awal muasalnya bisa bergabung ke musikal apa tuh waktu kemarin? Keluarga Cemara ya? Oh, kalau Keluarga Cemara. Iya. Kalau Keluarga Cemara itu waktu itu kebetulan aku lagi nonton suatu musikal gitu. So aku ketemu sama Kak Pasha. Oke. Terus langsung diminta casting dong di musikal yang nanti aku bakal direct gitu, bakal oke. bikin. Itu musikal Keluarga Cemara. Oh. Dan ternyata emang cocok banget sama karakternya kan, Ara gitu. Iya. Dan alhamdulillah juga keterima. Seru Iya. banget Kamu Cemara sebetulnya itu bukan musikal pertama dong berarti? Bukan, pertama aku Sherina, musikal petualangan Sherina. Petualangan Sherina. musikal teaternya atau live atau film? Musikal teaternya Oh. yang tahun 2022. 2022. Oke. Itu gimana tuh ceritanya bisa sampai ke situ? Jadi tuh lucu banget, aku waktu tahun sebelumnya ini kan dilan lagi kan. Itu aku sempet nonton. Terus aku tuh sempet ngomong bahkan pas aku nonton, ih aku pengen dari suatu saat aku pengen jadi yang Sherinanya itu, yang di atas panggung itu. Terus waktu pandemi 2020 tuh dibuka audisinya. Terus aku submit audisi secara online, terus keterima. Tapi sayangnya 2020 tuh ketunda kan karena pandemi. Jadi ditunda kayak 2 tahun, baru 2022-nya aku akhirnya show juga. Gitu. Gitu. Ini kalau ini ya gue nggak tahu ya, soalnya anak-anak aku nggak ada yang di musikal nih. Kalian tuh dukungan penuh orang tua pasti ya? Pasti. Karena sekolah pasti terganggu dong. Terganggu. Agak. Tapi jadi memang mendapatkan restu dari sekolah gitu. Apa gimana sih? Iya, kalau aku banget karena sekolah aku tuh support banget. Kalau misalnya aku izin tuh masih dibolehin, aman. As long as tugas aku tetap disubmit, terus ujian juga aku tetap masuk, itu aman banget. Kalau Dava dulu Kalau gimana? aku dulu mungkin Sekolah nggak tapi? Sekolah. Yakin dah? Kok kayak gak yakin gitu loh? Sekolah dong. Cuman dulu kan masih strict banget kan. Iya. Sekolah. Benar dulu. Apalagi Masalah kalau sekarang tuh kan udah tahu nih, maksudnya udah banyak musikal tuh apa? Dulu kan belum Dulu tahu. belum. Pas Iya. sekolah kan pasti kayak apaan sih, ini pasti alasan nih. Iya. Dulu aku sampai sempet homeschooling sih Bu. Karena di sekolah yang aku tuh hampir gak naik kelas karena jarang masuk. Nggak dapat support dari sekolah ya. Itu salah satu kesulitannya pada waktu itu. Kalau misalnya kita ngomongin kesulitan nih Dav, selain daripada sekolah yang kurang mendukung pada saat itu, apalagi sih? Kesulitannya dulu tuh kalau kita masih kecil fokus sih Bu. Fokusnya tuh masih kemana-mana. Apalagi kalau latihan vokal kita masih sering bercanda, nari gitu. Itu pengen kita Itu sih tabuk-tabukin dulu. Iya, apalagi kayak aku dulu di Laskar Pelangi tuh ada Bastian. Iya. Itu aku berdua mulu. Aduh. Yang petakilan. Gitu. Karena ada temennya. Karena kalau Laskar Pelangi soalnya ada 10 anak 10 banyak. Dan 3 layer Bu. Dan 3 layer kan, jadi ada 30. Ada 30 anak. Kita yang dewasa. Jadi aku juga waktu itu kan ikutan musikal Laskar Pelangi juga. Aku jadi ikal dewasa atau kuli. Jadi untungnya di awal kita latihannya dipisah. Tapi saat kita digabung, pengen saya tabuk-tabukin anak-anak ini. Wah, bandel-bandel Fokusnya banget, itu kalau mencari fokus bareng-bareng itu susah kalau waktu itu Bu. Itu kesulitannya ya pada waktu itu. Kalau Queen gimana? Kesulitannya dalam musikalan. Dalam musikal selain sekolah ya. Iya. Menurut aku kalau yang di musikal Keluarga Cemara tuh mendalami karakter Ara tuh susah banget menurut aku ya. Karena Ara tuh anak yang masih sangat kecil dan usia aku tuh udah SMP kelas 3. Jadi gak sesuai nih sebetulnya secara umur gak. Secara umur Ara tuh kan kayak 8 ke 9 tahun gitu. Gimana sih aku bisa membawa karakter si anak kecil ini tuh gak dibikin-bikin dan gak dibuat-buat gitu. Iya. Kalau waktu itu lo ya 10 tahun gitu ya kira-kira. Oke. Kelihatan kan Bu perbedaannya, kalau dulu petakilan, yang sekarang fokusnya tuh karakter. Jadi lebih bener gitu. Jawabannya Bumi dan Langit ini. Yang satu kayak udah profesional. Karena yang dulu kebanyakan emang ini masih musikal
kedua bahkan di Indonesia. Karena pertama Kita Cinta waktu itu, Kita Cinta sukses, baru mereka bikin sih musikal Laskar Pelangi. Jadi kayak belum tahu musikal itu prosedurnya apa aja yang harus dilakukan, pendalaman karakter gimana, nggak ada. Waktu itu latihan berapa lama, Dav? 6. Hampir 6 bulan ya, Bu. 6 bulan. Kalau Queen? Aku 3 bulanan. 3 bulan. Itu untuk yang Sherina. Sherina tadi 2 tahun nih kira-kira. Itu ada ditundanya tuh. Ada ditundanya. Terus kenapa memilih terus ada di situ? Kan abis Sherina bisa aja jadi penyanyi aja gitu, atau jadi pemain film aja deh gitu. Kenapa tetap memilih ada di musikal? Karena kayak jatuh cinta deh pas pertama kali panggung langsung kayak wah ternyata kayak gini ya rasanya. Seru banget. Karena kalau musikal itu kan kita live kan, terus panggungnya besar banget, penontonnya juga jangkauan luas banget gitu. Jadi langsung kayak adrenalinnya tuh kepacu, terus langsung kayak oke, mau terus lanjut musikal terus deh gitu. Oke. Dava? Ibu betul lu. Jatuh cinta sama musikal. Karena pas pertama kali aku musikal tuh kan sebagai mahar, Bu. Itu aku banget, Bu, sebenarnya, Bu. Emang udah bandel Jadi saat aja di atas gitu. panggung pun udahlah. Enggak ada ini ya. Jadi makin kesini makin mendalami aja, Bu. Iya. Terus abis musikal gue gak denger lagi tuh lo. Enggak dong, Abang Tukang Bakso dong. Aduh. Oh iya, Abang ada video Tukang klipnya. Bakso. Mari tonton dulu. Enggak. Enggak ada insert. Itu setelah Laskar Pelangi. Itu sembari Laskar Pelangi. Oh iya. gitu. Itu apa yang membuat nyanyi gitu, bikin lagu gitu? Itulah mamaku, Bu. Setiap ada audisi ikut deh. Jadi pada kita saat itu, nurut aja, Bu. nyokap manajer lah ceritanya. Iya. Oke, nyariin Ikut, semua kerjaan segala macam. Terus jadi bikin si Abang Tukang Bakso. Iya, audisi juga itu, Bu. Oh gitu, audisi. bukan ini sendiri. Bukan, kita audisi ke label. Keterima, alhamdulillahnya keterima. Oke, abis itu? Abis itu musikal lagi, Bu. Abis itu kan Laskar Pelangi. Laskar Pelangi kedua. Oke. Setelah Laskar Pelangi kedua itu aku sempat vakum sekolah dulu. Pas SMA baru musikalan lagi. Oh apa? Musikal Katulistiwa sama Sumpah 100 tahun. Oh, kalau kamu tuh tempat di Katulistiwa. Iya. Sama KG Boy. Iya. Oke, itu kenapa pakai vakum segala? Umur tuh ya, lagi suaranya lagi nggak enak ya. Lagi enak bener. Lagi adaptasi sama suara dulu. Oke. Bersyukurlah kamu suaranya bakalan nggak bakal berubah jauh-jauh banget. Ada yang percaya nggak sih kalau cewek? Enggak kan? Ya. Berubah dikit. Berubah warna lah gitu ya. Tapi nggak ada. Nggak ada. Kalau cowok Wah. berat kasihan. Kalau misalnya Queen tuh juga dari mulainya bukan kayak Dava gitu, latihan vokal gitu misalnya, atau nari dulu atau acting dulu gitu, sekolah atau apa gitu. Sebelum ke musikal ya. Sebelum ke musikal aku nyanyi dulu sih. Nyanyi dulu dari awal. Sebelum dari nyanyi juga aku sempet jadi YouTuber dulu. Konten kreator. Jadi tuh waktu aku kecil, kayaknya umur 7 tahun 8 tahun tuh aku emang suka iseng-iseng bikin konten YouTube sama keluarga aku. Dan kontennya tuh emang udah mengarah ke nyanyi gitu loh, cover-cover lagu yang aku suka, anak-anak. Terus yang kayak lagi liburan sama keluarga yang kayak kids friendly banget gitu. Iya. Jadi A Day with Queen gitu ya. Asik. Tapi keluarga kamu backgroundnya entertainment juga atau? Ibu aku MC, bapakku juga sekarang jadi produser aku. Oke. Jadi enak ya bisa support. Ini masih sekolah nggak sih? Masih sekolah? Masih dong. Kamu nggak sekolah? Hari ini kan udah selesai ujian. Ini apa sih? SMA? SMA kelas 1. Oh alah. Wow, SMA kelas 1. Iya, masih kecil banget. Dava. Enggak. Aku ada pertanyaan satu ke Dava. Perbedaan signifikan Dav antara proses musikal dulu 2010 sama sekarang. Mungkin kamu kan baru lagi nih ikut lagi nih musikal yang tahun 2000 paling baru tahun 2025. 2026 Iya lupa 2026. Kalau yang aku tahu mungkin dulu kita nggak mikirin apa-apanya Bu, jadi kita cuma latihan aja. Kalau sekarang tuh
pendalaman karakter, background story-nya dulu. Iya. Terus gimana kita ngebangun chemistry sama yang lain. Iya. Gitu sih Bu. Ya, itu yang tidak kamu rasakan dulu waktu Laskar Pelangi karena memang masih kecil-kecil kali ya, belum fokus ke situ. Kalau lo yang dewasa pasti kan ada dong begitu-begitunya. Kita sampai ada kelas begitunya dong. Ke puncak juga sih anak-anak? Enggak ya, kita ada karantina. Karantina, semacam karantina untuk para kuli-kuli dan yang dewasa kita dibukain villa gede di puncak, terus kita latihan di sana, latihan nari intens lah gitu. Tapi kayaknya sama ini ya durasi latihan makin sini. Maksudnya kalau dulu tuh ya 6 bulan. Kita cinta pertama 6 bulan, Ali Topan 6 bulan. 9 bulan Ali Topan. Dengan penulisan dan segala macam. Sekarang lebih singkat. Sekarang 3 bulan ya kebanyakan ya. 3 bulan ya. Tapi itu gimana menurut lu gimana? Perbedaan dari persiapan yang 6 bulan sama 3 bulan. Apakah yang 6 bulan waktu itu efektif atau kayaknya kelamaan? Kelamaan sih kalau 6 bulan kalau menurut aku. Mungkin kalau yang aku yang dulu tuh ngerasa ya udah seru-seru aja. Karena main terus main aja. Nggak sekolah. Dibanding sekolah. Iya. Tapi itu ya. Tapi emang itu pas kelar udah nangisnya sih gila-gilaan. Anak-anak yang paling bandel, bahkan yang paling bandel, yang bandel-bandel tuh nangisnya udah pasti udah mewek. Sampai sekarang kan Bu. Sampai sekarang. Kalau dia sampai kemarin juga pasti nangis. Kalau udah selesai nangis. Kamu juga pasti sedih. Aku parah. Aku gamun berapa bulan nggak tahu nangis terus. Kangen. Tiap hari ketemu tiap hari. Nah, apalagi keluarga Cemara kan mainnya banyak. Ya. Iya. Berapa kali sih keluarga Cemara bisa 30 show. Iya, 30 2 show. kali. Season 1, season 2 Iya, 2 tahun lagi. Wow. Iya. Tapi waktu itu perbedaan yang satu sama kedua ada nggak pemain lain? Keluarganya ditukar. Jadi gimana tuh rasanya? Wah, bangun itu chemistry lagi pasti. Harus bangun chemistry lagi sih, itu lumayan berat. Ini iseng banget ya. Kenapa sih orang tuker? Lah bapak gue ini jadi. Biar banyak nontonnya berkali-kali. Iya, biar baru. Buat penonton mah enak, tapi buat kita pemain kan jadi bingung ya. Nah ini ngomongin perbedaan nih ya. Tadi kamu kan diganti gitu, orang tuanya jadi pasangannya jadi beda gitu ya. Terus kamu harus cari chemistry lagi. Kalau membedakan antara nyanyi biasa sama nyanyi musikal tuh apa sih perbedaannya buat Queen? Wah, beda banget sih. Aku tuh ngerasa kalau misalnya lagi perform nyanyi tapi pakai lagu musikal, itu tuh kayak gak bisa nyanyi Queen Salman, harus karakter yang aku nyanyiin gitu langsung ke bawah. Karena kan kalau misalnya lagu musikal tuh memang udah ada ceritanya gitu. Emang lagunya dibuat dari suatu cerita gitu, dan dari suatu karakter juga kan. Jadi itu sih yang ngebedain kalau misalnya nyanyi musikal ya yang aku nyanyiin bukan Queen Salman, tapi ini karakter yang aku nyanyiin gitu. Setelah jadi Ara di Laskar Pelangi, Cemara nih, jadi ketukar-tukar deh. Ada bedanya nggak? Sama apa? Terhadap kehidupan seorang Queen Salman? Cara pandang aku sih jujur jadi beda, karena Ara ini tuh karakter yang dia tuh akan melihat baiknya dari semua hal. Kayak walaupun kita lagi ada masalah nih, lagi ada bencana atau lagi ada suatu hal yang ya merugikan lah. Dia tuh pasti orang yang dalam keluarganya yang kayak nggak apa, kita kan masih punya ini, kita masih punya ini. Optimis. Iya. Jadi sementara masih, Queen nggak kayak gitu. Wah, sementara aku overthinker banget. Jadi menurut aku itu masih bisa aku pakai sampai sekarang karakter Ara itu. Kalau Dava gimana, Dav? Nyanyi sebagai seorang Dava dan nyanyi musikal bedanya apa? Kalau aku udah tertanam dari dulu Bu, dari awal musikal Pelangi itu kalau nyanyi musikal tuh harus bulat. Oke. Jadi misalnya bulat tuh kayak iya Bu, aku dulu udah kalau ikut musikal pasti gue nyanyi harus bulat nih. Selalu kayak gitu. Aku dari dulu karena pas Kak Ubit waktu itu yang ngasih tahu. Aduh, diajarin apa? Itu maestro itu. Kamu tahu Kak Ubit nggak? Enggak, belum tentu. Dia itu S3 di vokal. Wow. Sekarang S3 vokal. Jadi kamu beruntung tuh, Dav. Diajarin sama Kak Ubitnya gimana? Makanya legacy yang aku ambil tuh itu Bu. Kamu kalau nggak boleh. Kalau musikal tuh nggak boleh. Iya. Jadi itu yang aku bawa sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Kak Ubit itu
sekarang bahkan lagi belajar bagaimana caranya mengeluarkan 2 bunyi yang berbeda. Dia udah kehabisan ide kayaknya. Apalagi yang bisa gue pelajarin ya. Semuanya udah gitu. Jadi gimana Kak? Keluarin Gitu. suara dari kuping. Janggal tuh. Iya. Suara. Karena jadi memang itu pernah divonis sama dokter bahwa dia akan kehilangan suaranya. Dia nggak bisa nyanyi lagi. Dia tidak bisa nyanyi lagi. Makanya dia akhirnya sekolah sampai S3. Akhirnya sekarang dia masih bisa nyanyi dan semuanya tuh ternyata teknik yang bisa dipelajari. Jadi kita bersyukur. Nah ini juga kalau menurut gue ya salah satu keuntungan kita ikut musikal itu adalah kita dapat guru-guru yang walaupun kita punya duit mau bayar aja belum tentu bisa gitu. Karena mereka waktunya padat banget. Ya kayak Kak Ubit, ada siapa Ari Tulang misalnya gitu yang terus musisi-musisi ya MD yang sekarang yang bagus-bagus gitu. Musikal Keluarga Cemara juga music directornya juga award winning composer iya. Dan orang-orang kayak ngantri gitu untuk latihan atau bisa berkenalan sama dia bahkan. Iya. Si Iva. Iya, Iva Fahir ya. Tuh gimana tuh rasanya bekerja dengan Iva Fahir? Wah, aku sayang banget sama Kak Iva. Beneran aku sayang banget sama Kak Iva, sama Abah Mala juga. Beneran kayak kakak aku banget dua-duanya. Dan kayak mereka tuh yang membawa aku di dunia musikal nih bener-bener keluarga banget gitu loh. Jadi aku juga kayak gak kepercayaan sama sekali pas ketemu sama mereka, langsung digiring banget nih, langsung dipeluk banget nih gitu. Terus kamu gimana cara membangun chemistry sama keluarga? Yang pertama dulu. Itu siapa? Bapaknya siapa yang pertama? Bapaknya Abah Mala, Mak Galbi, sama Aisyah Fadila. Wah, aku itu kayak gak perlu banyak effort deh, langsung beneran jadi satu keluarga. Sampai sekarang kita masih, aku kalau misalnya lagi sedih masih kayak Ma, Abah, Teteh ini lagi sedih nih arahnya nih gitu, masih ke grup gitu-gitu. Masih ada grup? Masih ada WhatsApp dong. grup. Masih jalan. Masih jalan sampai sekarang. Jadi gak ada sesi khusus misalnya gitu untuk biar ngebangun chemistry misalnya? Enggak sih, kayaknya emang karena kita setiap hari juga ketemu kan. Jadi kayak emang ngebangun chemistry-nya juga di saat hari-hari ketemu itu kita main yuk kesini bareng-bareng ngobrol-ngobrol gitu. Kalau Dava kemarin yang dari sekian banyak musikal yang kamu ikutin, mana yang paling berkesan Pak? Udah pasti yang terakhir Bu. Kenapa? Aku pikir malah yang pertama harusnya. Kan tadi yang aku bilang kalau pertama tuh aku masih ya udah. Ya main juga ya. Rada nggak inget juga ya, masih terlalu kecil kali ya waktu itu ya. Marah sih Bu. Kenapa? Gak tahu, aku sampai besokannya pas kerja aku nangis Bu di kantor Bu. Sama Giska aku berdua nangis. Berdua lagi nangis ya. Iya. Kenapa? Ada apa yang membuat itu menjadi berbeda gitu? Mungkin kekeluargaannya sih Bu. Oke. Aku ngerasa kita tuh gini banget Bu. Sama chemistry-nya juga kebangunnya gimana aku tuh, cara kamu? Walaupun sebagai ensemble aku tuh bangun chemistry sama Kak Dedep ya. Kak Dedep itu yang setiap hari kita Kak gimana ya kita mau explore gimana lagi ya. Kita tetap itu proses itu membekas lah ya di lo ya. Oke. Terus juga sambil nyanyi boleh katanya. Sambil paling kalian ingat. Nah, coba Queen dulu. Aku ada nih part nyanyi yang paling aku suka Festidiara. Lihat dengan hatimu, dengan cinta di hatimu, semua lebih jelas. Bagus ya suaranya. Yang di rekaman kamu atau siapa? Yang di rilis sekarang suaraku. Suaramu ya. Nice. Kalau Dava kayaknya enggak ya. Ya dari Laskar Pelangi lah. Mahar kan. Ya jadi mahar. Asoy. Sudah waktunya kita pamerkan pada semua. Sudah saatnya semua ingat sekolah kita ada.
Jangan pikirkan. Udah segitu aja. Yang inget dia, yang inget koreonya dia. Karena pas mereka nyanyi kita semua koreo nyanyi gitu kan, seru banget. Kamu belum lahir sih. Tapi Queen rajin nonton musikal. Rajin nonton musikal. Suka banget. Your favorite senior musical actors yang kamu idolakan siapa kira-kira? Di sini dulu. Maksudnya di Indonesia. Galabi, Mak B. Oh, kenapa? Wah, dia kalau udah di atas panggung tuh, aku udah kayak, wah dia bisa jadi semua orang dan wah improvisasi dia tuh keren banget, Mak B. Iya. My idol. Mak B, my idol. Oke, kalau Dava? Aku Om Chandra Satria. Satria. Kenapa? Itu juga keren. Paket lengkap, Bu. Ya udah. bisa serius, iya. bisa bercanda. Itu jadi PR tuh buat kita semua. Bagaimana balik lagi ya Tak, gue selalu berkata ini, bagaimana dalam 5 tahun ke depan kita mendapatkan penggantinya seorang Chandra Satria. Itu agak susah. Agak susah. Itu gue pencarian terus berlangsung. Dia udah nggak dilestarikan saja, udah dia cari yang lain aja, udah yang berbeda. Ya udah, berarti emang nggak boleh ada peran yang kayak gitu, udah nggak boleh, nggak bisa diganti. Nah, pengen nggak Queen punya mimpi pasti satu saat akan meranin peran ini gitu di musikal. Wah, apaan ya? Aduh, iya. Apa ya? Aku pengen meranin karakter sebanyak mungkin sih kalau. Apalagi sekarang umur dia kan sekarang masih muda, jadi jalannya masih panjang. Masih jadi anak SMA, masih kuliah, nanti kedepannya bisa jadi kerja, jadi ibu-ibu, banyak. Kamu akan sepanjang apa untuk bermusikal kira-kira? Insya Allah selama-lamanya deh. Amin deh selama-lamanya. Kalau Dava sekarang nggak mungkin bisa anak SMA kan? Nggak mungkin. Pada satu saat harus bisa jadi bapak-bapak dah. Walaupun di kehidupan nyata dia udah jadi bapak-bapak sekarang. Itu lu umur berapa? 26. Gue jadi anak SMA di umur 37. Oh, masih bisa berarti. Emang iya. 29. Masih bisa, Bu, berarti, Bu. Kita cinta ya 29, 27 kan? Masih bisa, Bro. Masih bisa, Bu, berarti. Gak bisa. Ada kelainan yang signifikan ya antara lo sama Tanta. Tanta kate. Saya kecil, masih bisa jadi anak SMA. Aduh, iya lagi. Dan musikal pertama aku itu Queen di Kita Cinta. Kita Cinta The Musical. Waktu itu aku udah umur 29, tapi jadi anak SMA. Karena dia kecil. Karena aku kecil. Kalau aku gimbal waktu itu. Anak SMA gimbal. Iya, nggak keterima sebenarnya. Nggak terima. Terima. Aku udah nggak mau bilang anak SMA Indonesia mana ada yang gimbal. Gak ada. Dia baru dari Amerika. Karena Tata pindah dari Amerika pindah ke sini. Oke. Nah itu tadi udah ya, Galabi sama Chandra Satria. Pertanyaan narasumber untuk kamu boleh nanya satu pertanyaan ke aku. Nanya. Dava juga. Dava kayaknya udah banyak. Banyak banget pertanyaannya kayaknya. Ngakuin dulu. Kalau Bu Mea mau bikin satu musikal yang castnya kebanyakan anak-anak, mau bikinnya tentang apa? Ada satu cerita sebetulnya yang sudah lama nyangkut di kepala aku, tapi belum terlaksana karena aku males audisi. Itu jelek banget sih, gue males audisi itu jelek banget sih sebetulnya. Tapi kalau pernah dengar dulu, ini sebenarnya judulnya apa ya? 7 anak nakal. 7 anak nakal. Apa ya dulu filmnya judulnya? Pokoknya salah satunya Lukman Sardi aja. Oh, itu dia filmnya dia waktu masih kecil ya? Waktu masih kecil sama Rian Hidayat kalau nggak salah. Ada yang tahu nggak judulnya apa? Coba cari tahu dong di Google. AI. Nah itu masih nyangkut di kepala aku. Ada cerita itu pada waktu aku masih kecil. Filmnya sempat booming banget karena memang ininya anak kecil semua. Cerita tentang keluarga aja. Keluarga dengan 7 anak gitu dan satu anak ini satu keluarga. Iya, satu keluarga. Satu keluarga. Jadi kayak Sound of Music gitu loh, Tak. Mungkin coba 7 anak, 7 anak kembar. Salah. Dari raksasa lagi.
Apa ya? Ya salah satu pemainnya Lukman Sardi lah yang seingat gua. Sama Rian Hidayat kalau nggak salah. 7 anak nakal apa 7 nggak mungkin ya. Nakalnya anak-anak. Itu. Nakalnya anak-anak. Iya betul. Nakalnya anak-anak. Nakalnya anak-anak. Oh. Nah, ini yang masih nyangkut di kepalaku tapi belum kesampaian karena itu tadi males audisi. Sama males main sama anak-anak kali ya. Gue sama yang gede aja kurang sabar apalagi sama anak-anak ya. Aduh, gue nggak tahu sih. Tapi nggak tahu karena sekarang banyak udah anak-anak yang lulusan dari sekolah acting, sanggar ya, gitu. Betul. Kalau waktu itu kan kita kan enggak. Waktu pertama kali aku audisi 2010 itu ada yang pas audisi bukannya nyanyi, deklamasi. Segitu mereka nggak kenalnya musikal itu apa. Jadi nggak tahu gitu. Dari sekitar 600 orang tuh ada sebagian besar nggak tahu musikal itu apa. Terus jadi ya udah deklamasi. Dan sekarang sekolah-sekolah dasar gitu juga udah banyak yang pentas-pentas ya, betul. Banyak pensi musikal ya. Jadi udah mulai ngerti. Glee itu kayaknya banyak membantu ya. Banget. Kamu nonton nggak? Nonton. Iya ya. Dava pertanyaannya apa, Pak? Buat gue. Nah, kan kalau Queen yang kecil-kecil, apakah ibu akan membuat musikal dengan pemeran yang sudah tua-tua, Bu? Dia pemerannya tua semua. Enggak, maksudnya mungkin range 50 tahun ke atas. Sampai saat ini sih belum ya. Belum ada. Kalau 50 tahun ke atas mungkin enggak ya. Tapi lebih ke early 30s gitu. Itu juga ada satu cerita yang nyangkut di kepala. Itu kok gue lupa judulnya sih sekarang, tak? Yang mana? Kejarlah daku kau tangkap. Dangdut lagi. Iya, itu dangdut. Itu cerita tentang filmnya yang main Lydia Kandou sama Deddy Miswar dan Rano Karno ya? Enggak. Deddy Miswar, Lydia Kandou, siapa lagi ya namanya? Lupa. Pokoknya itu cerita tentang bagaimana early 30s kawin gitu. Jadi soal lebih dewasa lah gitu. Cuman kalau untuk yang 50 tahun boleh ada sih. Judulnya Panti Jompo The Musical. Jadi semuanya pakai kursi roda. Aktor-aktor legend semua, Bu, itu, Bu. Koreanya pakai ini semua. Terus gue kerjaannya rumah sakit. Terus body riset. Kayak semuanya rumah sakit. Iya, harus siap sedia tuh semuanya medical. Tapi seru tau. Sedih tuh. Kok sedih? Sedih happy. Gimana maksudnya? Karena kan Panti Jompo di mana ya udah ini keluarga baru nih. Orang baru yang udah tua baru masuk ke Panti Jompo gimana dia? Nih dia lagi mau bikin cerita. Ngebikin cerita dia lagi. Nah itu pernah nggak sih melakukan kesalahan di atas panggung? Kesalahan di atas panggung. Iya, kayak lupa dialog atau salah masuk pas nyanyi gitu. Kalau lupa dialog sih kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Alhamdulillah jangan sampai. Tapi kayaknya kalau salah lirik aku pernah. Pas nyanyi. Terus begitu sadar? Sadar ya urusin aja ya. Terus aku pernah kayak salah beberapa kata gitu pas nyanyi. Dan itu kayak lagu terakhir gitu kan. Terus yang bikin lagu tuh kan Abah Mala kan. Jadi dia tahu banget. Dia nggak tahu. Terus aku pas turun kayak, "Bah, maaf ya tadi salah." Hah? Salah apaan? Emang. Karena dia lagi fokus sama dia sendiri. Iya, dia main juga sih soalnya ya. Tapi kalau lirik mah bisa lanjut. Kalau saya salah tau nggak apa? Bola basket jatuh ke music pit. Itu kena agak drummer. Itu agak serem sih. Lagi pause. Bola basket kok kebumpak bras. Tapi aku tetap pause gini. Terus soalnya ada bunyi bar. Drummernya jatuh ke music pit. Aduh, ada. Dava pernah gak? Kalau aku salah koreo misalnya gitu. Aku telat masuk sama kostumnya kebuka, Bu. Hah? Pas PDR. Kan aku pakai genderuwo. Iya. Sini aku kebuka gede banget. Jadi aku harus megangin ini terus megangin kostum. Gimana sampai sini tuh kelar baru dibenerin lagi. Dan itu menjadi pelajaran gak buat lo kalau gue melakukan kesalahan atau ada sesuatu ya secara teknis salah, terus lo harus berbuat apa? Udah tahu sekarang. Udah. Which is apa?
Ya kayak gitu deh, kayak kostumnya tiba-tiba ketutup kita harus gitu. benar-benar improve sih Bu. Oke. Benar sih. Karena itu kan kelas yang paling sering diajarkan di teater tuh improvisational class. Karena ya, anything can happen di ini. Bahkan betul. technical waktu kita musikal Laskar Pelangi bahkan setnya sempat ada yang iya. Ya, itu kan kita tetap harus mau gimana improvise segala macam. Ya kayak tadi Queen aja gitu, salah lirik. Oke, gua salah lirik, the show must go on. Lanjutin aja. Udah, mau gimana? Oke. Satu pertanyaan dari kalian untuk narasumber berikutnya. Sampai tahu. Kan ini acara lu. Wah, untuk narasumber berikutnya. Kita juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu siapa. Kita nggak tahu siapa. Coba Dava apa? Aduh, kenapa nyiapin yang ini ya? Dia udah tahu loh bakal ditanyain ini. Ntar mikir dulu ya Bu. Kita harus jawab. Oke, mereka mau mikir dulu. Coba kita mau nanya apa lagi Tak? Wishlist kalian deh ke depan tuh kayak mau kerja sama siapa? Ya. Yang kalian belum pernah penasaran. Kalau Dava kayaknya mentok deh. Mentok Bu, bener. Sudah tidak perlu ditanya. Enggak dong, tapi kan ada masa lo nggak ikut audisi lain sih? Kan Mau selalu sih sebenarnya. selalu ada banyak. Sekarang kan banyak ya audisi ya. Banyak nggak sih Queen? Apa? Audisi? Lumayan sih sekarang. Nah, yang kamu kepingin banget kerja sama siapa? Hmm. Masih jadi wishlist kata tadi pertanyaannya Tanta. Wishlist pengen kerja sama siapa? Bu Mea dong. Nah itu Asoy, kalau kita bikin nakalnya anak-anak ya. Jangan cepet-cepet dewasa tapi ya. Iya, kamu Kayak jangan aku cepet-cepet anak terus nih. Aku sebenarnya ini Bu kalau aku apa namanya? Terbentur dengan pekerjaan. Jadi betul, Gak apa-apa, wishlist aja wishlist. Pengen Namanya kerja juga sama wish. siapa, kerja Kan sama. belum tentu tercapai Iya. wishnya, tapi Kan belum ada. tentu dibolehin Bermimpi aja dulu. Belum tentu boleh juga, Dav. iya sih. Masih apa ya? Belum kepikiran lagi Bu aku Bu. Kamu udah kerja sama Mira Lesmana ya, Iya. udah kerja sama Riri Riza. Dan musiknya Erwin Gutawa. Erwin Gutawa. Wow. Waduh, udah di Masya atas bangsat itu. Iya, kayaknya Bagaimana? Sudah Bu. Sudah. Sudah cukup. Alhamdulillah. Belum kepikiran wishlistnya. Nah, Kedepannya. ini sebelum kepikiran lagi pertanyaan untuk narasumber berikutnya, pengalaman berproduksi yang paling kena deh, yang paling apa ya, kayak nempel gitu sama kamu. Pengalaman nih ya. Dari produksi ya, dari produksi. Dari produksi. Dari tim produksi. Oh. Apa ya? Kalau Dava apa? Coba Kak Dava dulu. Pasti Ibu udah tahu jawabannya. Oh, udah tahu ya? Tetap. Mar tetap. Oh, kenapa? Nggak ada maksudnya gini, kan sebuah produksi itu setiap produksi pasti beda-beda lah gitu ya, punya ininya sendiri-sendiri gitu. Kenapa produksi ini gitu? Menurut aku kalau di Mar, apalagi yang rerun ini Bu, kayak aku pribadi ya Bu, nggak ada gap sama tim produksi. Jadi kita kayak bener kayak keluarga juga gitu Bu. Iya. Tapi jadi bukan hanya sebagai cast aja, sama cast aja, cuman sama tim produksinya juga. Kalau Queen gimana? Aku juga aku pas Cemara itu aku kayak baru pertama tuh aku ngerasa deketnya tuh sampai ke tim backstage semuanya tuh deket sama banget kru bahkan sama gitu ya. kru bahkan sama semuanya tuh jadi kayak keluarga dan iya bener nggak ada gap. Itu yang bikin ngangenin ya. Itu ngangenin banget. Udah gitu aku les day-nya itu besokannya aku langsung hari pertama aku menjadi anak SMA. Jadi aku langsung kayak pas hari pertama langsung kayak ini ada apa sih? Padahal hiruk pikuk yang malam sebelumnya tuh hiruk pikuk dengar semua. Iya kan. Nonton tepuk tangan nangis. Tapi memang itu selalu ya. Ya, musikal blues kalau gue Iya. kayak habis liburan gitu, liburan. Sama deh tuh tiba-tiba harus kerja lagi besok dan seminggu bahkan sebulan sesudahnya tuh masih kayak gak enak. Kan aku nih, kemarin gak ngapain. aku lagi syuting film sama Galabi. Tiap hari dia cuma gue kangen Mar. Itu Gue juga. kangen musikal. Kak gimana nih, gue masih kayak belum rela ngelepas. Iya, Gue bilang iya, jangan iya. dilepas, nikmatin aja udah. Nikmatin aja kan Iya. kalau udah masuk karakter baru, masuk cerita baru, ke ada ya quote keluarga baru di produksi filmnya. Ya, tapi tetep aja. itu ya salah satu. Queen pernah main film nggak?
Pernah. Nah, bedanya mungkin itu ya, yang Iya. ini ya, waktunya ya. Waktu sama-samanya tuh kalau Karena film kita nggak selalu- singkat ya. Karena kita nggak selalu ada di setiap scene. Oh iya. Jadi kita nggak oke. selalu ada di situ. Iya, iya, iya. Ya iya. kayak sebulan ini aku lagi syuting film yang kemarin ini. Kita ke Perth dulu, kita ke Bandung dulu, kita ke Bandung, aku ke Malaysia dulu. Itu bedanya kali ya. Jadi nggak ada ikatannya beda kan. Kalau kita kan nggak main di scene itu, tapi Kita tetap ada. Harus Benar. ada. Dan harus ada di backstage, minimal di backstage tuh Nah, ada gitu. Kamu kan pernah film. Kalau harus milih musikal sama film, Wah. Dua-duanya seru lagi. Tapi jujur aja nih ya, aku musikal sama film itu menurut aku lebih banyak tantangannya di film. Karena oke. kalau di musikal mungkin karena ada nyanyinya juga kali ya. Iya, Jadi iya, aku iya. lebih ngerasa kayak ngalir aja gitu. Kalau film tuh bener-bener kita fokus di dialog, di pemeran karakter gitu kan. Jadi itu sih menurut aku film Kalau lebih gue susah. susahnya film tuh ada cover, ada Iya, ini, ada continuity-nya. itu, continuity-nya Iya. tuh nggak dipikirin sama gue. Iya. Nah, itu susah ya. Iya, Itu iya. susah. Kar- Kalau Detail-detail itu kalau tuh. musikal kan lo latihan show Iya. gitu kan. Kayak udah apa ya, udah muscle memory gitu. Iya. Udah jadi muscle memory kan. Begitu nyampe ke panggung ya udah apa yang dilatih itu yang keluar Tapi gitu. akhirnya dari musikal aku belajar untuk meng-create scene kan Bu. Jadi kayak gerakan tuh udah aku hafalin lah gitu. Nah itu akhirnya aku bawa ke film. Iya, Jadi iya, untuk iya, continuity iya. aku jadi paling aman selalu Iya, karena iya, aku udah iya. tahu. Oh. Jadi kayak semua jadi Korea buat gua. Iya. Iya, iya. Jadi untuk Iya, ngambil benar juga. minumnya segala macam tuh gue pasti gue akan samain semua. Jadi mau karena ada orang kayak dan aku kan jadinya kan ngerekam tuh. Jadi kadang-kadang ngelihat si orang kayak lu tadi di situ ambil minum anjir. Tadi ngambil Ngingetin minum. blockingan orang Iya, lu ya. gitu. Karena aku jadi ngingetnya semuanya jadi kayak Korea Iya, gitu. iya. Itu tadi lu ngambil itu salah. Jadi kayak, Gue aduh. berarti yang bego. Enggak, kadang Kalau gua juga- main film gue kayak tadi gue ngapain ya? Tuh kata orangnya tadi nggak kayak gitu. Ya oke, gue lupa. Ya buat gue susah aja, lebih Iya, susah, lebih lebih susah, susah, lebih Tapi rumit, aku lebih tahu, rumit. Kayaknya kamu lebih prefer apa? Voice actor kayaknya deh. Voice actor itu beda lagi sih. Itu beda lagi tuh. Itu kayak itu tuh kita Karena dia udah 2 film Bu. Oke. Dan film terbarunya dia adalah Garuda di dadaku. yang baru Oke. tayang. Baru tayang. Iya baru tayang. Baru tayang. Oke. Bedanya apa lagi tuh? Voice actor Wah. tuh apa tuh? Kalau Challengingnya apa lagi tuh? Challenge-nya. jadi kebetulan si Garuda di dadaku ini kan tentang bola kan animasinya. Iya. Terus aku tuh jadi pelatih bola di situ. Oh. Iya. Jadi aku kebanyakan di situ tuh kayak marah-marah kan. Push up 10 kali gitu-gitu Iya. kan. Dan itu tuh kita harus ngerekam semuanya di studio yang bener-bener ya udah kita cuma ngeliat skrip sama ada mic aja depan kita. Which is tuh kalau di animasi tuh nanti kita harus bayangin kalau misalnya sekarang kan kita lagi di lapangan, proyeksinya sejauh apa. Kalau misalnya aku ngomong kayak gini ke depan 11 orang tim aku nih sejauh apa sih, segede apa suara aku Wah, tuh iya, lebih itu bermain dengan bayangan lebih di kepala aja sulit. ya. Lebih sulit. Dava pernah main film juga? Pernah pas kecil Bu. Nah itu Cuman kan sebagai aku apa ya jatuhnya? Supporting. No. Pelengkap aja Bu. oke. Itu dari Sanggar kebetulan. Iya. Tapi ini sebelum musikal jadinya? Iya, Atau sebelum musikal malah udah main film Iya, duluan. Rumah Oke. Tanpa Jendela waktu itu. Oke. Aditya Gumai. Iya di Tingumai. Oke. Itu juga ya pada akhirnya lebih memilih musikal dong, of Musikal. course ya. Mm-mm. Obviously Beda lebih memilih. sih. Karena beda banget emang. aku tiga-tiganya suka Bu. Nyanyi, nari, sama acting. Terus Oke. ada Iya, musikal. aku Wah, juga. Iya. Dan cuma musikal yang ada. Dan cuman musikal bisa begitu. Queen nggak pernah ditawarin main film musikal. Film Wah, seru banget. musikal. Ya Aku- itu kalau misalnya sampai ada kan semua yang kamu suka jadi Iya, bener-bener ngumpul jadi satu. Gitu. Nah kemarin tuh aku main itu kan film Petualangan Sherina 2. Iya. Itu kan yang musikal juga, cuman aku memang nggak kebagian part nyanyinya. Jadi aku oke. ngerasain aja kalau Iya. syuting film musikal tuh kayak gini gitu. Oke, dan itu seru. Itu seru banget. Itu seru banget. Iya. Oke, pertanyaan masih belum mikir juga Aku gimana sih? tahu. Oke. Selama bekerja di bidang musikal apa sih tantangan paling besar dan paling beratnya tuh apa? Oke, tuh udah dicatat kah Udah produserku? Dicatat ya untuk narasumber selanjutnya. Selanjutnya Dava? yang paling basic aja. Hmm. Gimana
perbedaan di setiap musikal dengan dalam membangun sebuah chemistry bersama partnernya. Oke. Coba. Oh ini. Ya ini. Tim produksi dalam iya. sebuah musikal. Seberapa penting tim produksi dalam sebuah musikal? Penting banget sih Bu. Karena kalau menurut aku kalau tanpa mereka kita nggak jalan. Itu dia. Nggak berjalan dari segi apapun ya. Tim produksi. Kalau cast-nya udah Kalau gue latihan sih segala. konsumsi ya. Iya lagi. Tim produksi kan mencakup apa aja? Ada konsumsi, ada dokumentasi, logistik, ada legal, ada ini apa? Stage. Iya, gimana coba kalau nggak ada mereka penting banget. Iya. Dan ngebangun chemistry menurut kalian sama mereka sepenting apa ya? Itu ternyata penting. Karena jadinya kalau misalnya kita membangun chemistry sama mereka, jadi semuanya tuh ngalir aja gitu. Nggak mesti yang kayak aduh aku malu deh buat ngomong ini nanti kayak gimana ya. Jadinya kan itu lebih pusing lagi kan. Kalau misalnya sekarang Kak aku nanti ininya gini ya gini. Itu terus, misalnya ngomong sama produser, nggak takut ngomong sama produser. Iya. Terus kita bisa dapat ilmu juga Bu. Itu. Kalau kita tahu mereka ngapain, oh gini. Oke. Ya. Sambil menimba ilmu ya, sambil menimba ilmu. Oke. Terima kasih ya untuk waktunya Queen sama Dava. Terima kasih banyak. Dava masih deg-degan? Masih. Udah selesai, gak ditanya-tanyain lagi. Lagian gak ada jawabannya salah dan benar. Closing pertanyaan terakhir. Sebelum kita closing. Tuh. Apakah generasi muda perlu nonton musikal? Perlu banget. Kenapa? Apa yang membuat generasi muda gimana caranya harus mencoba dan menonton? Ya, silakan dulu. Mikir dulu. Aku tuh sering banget di teman-teman SMA aku itu ngajakin mereka untuk nonton musikal. Kayak musikal apa aja deh yang kalian rasa kalian suka gitu. At least sekali aja seumur hidup tuh nonton musikal karena pengalamannya tuh beda banget sama nonton kalau misalnya di layar doang gitu. Dan turns out mereka ternyata suka banget dan sampai sekarang mereka jadi sering nonton musikal gara-gara aku ajak mereka nonton musikal gitu. Jadi sebelumnya malah nggak tahu sama sekali. Kalau Queen juga gitu nggak? Dulunya sebelum kenal musikal itu apa? Atau pernah mungkin di rumah diperdengarkan lagu-lagu musikal atau di tempat les atau apa? Kalau lagu-lagu musikal pernah. Tapi pertama kali aku nonton musikal itu aku sebenarnya diajakin dari waktu itu Petualangan China tuh pertama banget saya ingat aku. Dan itu aku nggak nonton filmnya dulu, jadi kayak pertama kali tuh musikalnya dulu gitu. Iya. Itu langsung suka deh abis itu. Dava, menurut Dava? Aduh, ngeblank. Oh ini pertanyaannya. Penting nggak penting? Perlu banget. Perlu karena menurut aku mereka tuh harus merasakan emosi dari acting, nari dan nyanyi itu Bu. Karena itu tuh kalau mereka bisa lihat di tempat duduk penonton, wah indah, seindah-indahnya. Kalau energinya beda. Kerasa tuh. Ya, itulah kenapa musikal itu harus ditonton live. Gak bisa lewat layar, YouTube atau lewat beda video itu beda banget karena rasanya memang harus live. Makanya kenapa segala sesuatu di musikal itu harus live. Dari musiknya, dari nyanyinya, segala macam itu emang harus live. Satu pertanyaan lagi buat ini kan child musical actors. Yes. Apa yang harus dipersiapkan sebagai seorang aktor musikal anak-anak? Karena ini buat yang kepingin yang kepingin pengen deh jadi aktor musikal gitu. Gimana sih caranya? Coba tipsnya. Kalau menurut aku sih jangan takut buat nyobain hal baru sih. Karena aku gak akan bisa jadi aktor musikal kalau aku gak nyoba casting online. Kalau aku gak nyoba untuk nonton musikal dulu, untuk research banyak juga soal musikal. Jadi kayak cobain aja terus apa yang kalian suka, apa yang kalian mau. Pasti kalau misalnya kalian bisa kejarnya, kalian mau dan kalian emang cinta sama musikal, itu pasti akan bisa kecapai. Apakah sekolah jadi penting? Artinya les nari kah, les nyanyi kah, les acting kah gitu? Penting sih, lumayan penting sih bagi aku karena kalau nyanyi itu kan
ada tekniknya. Yes. Emang kalau musikal juga nggak hanya bakat dan nggak asal-asalan kan. Kalau musikal tuh kita kan juga live. Kalau misalnya asal-asalan tuh pasti kelihatan kan dari penonton. Jadi itu penting untuk prepare diri sendiri sebelum ada audisi. Jadi jangan baru latihan setelah terima atau setelah justru audisi. persiapkan diri dulu gitu. Nah, kalau lu untuk orang tuanya nih, kan lu dari kecil sama orang tua lu di ini. Nah, untuk orang tua mungkin kalau lebih ke disiplinnya kali ya. Karena kan ada gitu. 3 elemen tuh. Nari, nyanyi, ya gimana cara menyimbangkan itunya sih. Harus konsisten gitu ya. Konsisten. Oke. Itu tipsnya tadi dari Queen Salman sama Dava untuk yang di rumah yang pengen ikutan jadi pemain musikal. Harus menyiapkan diri sebaik-baiknya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak Ibu Katanta. Sampai jumpa lagi semuanya Bye. di episode selanjutnya. Bye.